Baik, selamat sore. Terima kasih. Selamat malam. Selamat berjumpa dengan saya Marjudin Nazar terkait tentang pemekaran Papua, Kabupaten Papua. Di sini sudah hadir Bapak Lenis Kogoya dan para ketua pemekaran wilayah Lapogo. Baik, terima kasih kesempatannya Kakak Lenis. Ini mungkin terkait LMA ya, ini Lembaga Masyarakat Adat Papua. Sebetulnya yang kita pertanyakan di sini LMA sebetulnya terkait tentang Majelis Rakyat Papua ya. Iya. Baik, betul ya Pak ya. Iya. Ini tanggapan Bapak bagaimana terkait MRP dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2021 mengenai tentang sejak lagi tentang wilayah Lapogo. Ini ada pemekaran di sini. Bagaimana? Baik pemirsa seluruh di tanah air dari Sabang sampai Merauke, lebih khusus di tanah Papua, Jawa Barat. Saya Lenis Kogoya bersama dengan ketua-ketua tim wilayah Lapogo, tim ini kabupaten, ya. Dan pada umumnya tanah Papua. Hari ini saya mau sampaikan bahwa saya sedikit ada keberatan atas pernyataan yang disampaikan oleh MRP Majelis Rakyat Papua kaitan dengan kritik atau klarifikasi masalah saudara Jan Madena. Saya sampaikan bahwa pernyataan yang ada keberatan menggunakan pasal 20 huruf E, di situ sedikit saya perlu menjelaskan bahwa di sini ada perlu kita kasih pemahaman atau pengertian atau penjelasan yang sebenarnya apa arti OSUS dan juga isi dalam OSUS itu sendiri harus kita memahami dulu. Akhirnya Majelis Rakyat Papua itu punya tugas adalah rohnya OSUS di Papua. Rohnya itu ada 3 di dalam situ, adalah adat, agama, dan perempuan. Kalau dibilang 3 pilar ya 3 pilar adat, agama, pemerintah. Tapi karena OSUS, maka di sini ada adat, agama, dan perempuan. Itu rohnya. Nah, setiap ambil keputusan adalah tiga lembaga ini. Di sini ada unsur kepemimpinan juga ada. Dari mana mereka masuk di MRP itu perlu kita tahu. Bahwa MRP itu berasal dari 5 wilayah adat yang direkomendasikan oleh kami lembaga adat. Ya, perlu tahu, lembaga diakui oleh negara untuk mewakili duduk di MRP Majelis Rakyat Papua. Itu fungsi dari kewenangan atau fungsi dari MRP yang duduk di MRP. Di situ sebenarnya ada pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, pasal 20 huruf E yang disampaikan oleh MRP yang tadi komentar itu sebenarnya ya kami lembaga adat sendiri merasa bahwa di sini kaitan dengan perlindungan hak orang asli Papua pasal 20 huruf E ini di sini ada sedikit yang kami tidak setuju. Kenapa? Ada alasan kita. Kami adalah kami lembaga adat maupun masyarakat adat tidak pernah diajak untuk berbicara. Di ONAIK artinya, ONAIK itu di MRP itu. Rumah itu harus bicarakan masalah Papua. Diajak 5 wilayah adat, diajak duduk sama-sama bicarakan masalah kaitan dengan perlindungan masyarakat adat dan Papua. Sampai 20 tahun yang kita lewat, tidak pernah saya di Ketua LMA tidak pernah untuk mengajak untuk bicara masalah hal ini. Apalagi sekarang. Nah, di sini ada hal yang saya lihat aneh MRP untuk bisa bukan merontak sih tidak, tapi ada keberatan atau menggunakan pasal 20 ini saya mempertanyakannya itu. Terus pertanyaan saya adalah apakah MRP sudah memiliki
rekomendasi atau surat keberatan atau permohonan dari masyarakat yang memilih adat kepada MRP diteruskan ke pemerintah. Dalam hal ini sekarang juga di Mahkamah Konstitusi. Perlu ditanyakan, saya sebagai ketua LMA dia bela negara tidak pernah ya tanda tangan untuk keberatan atau mengajak untuk gugat atau melawan pemerintah, tidak pernah. Jadi pertanyaan di sini yang muncul adalah di mana MRP mendapatkan mandat atau mendapatkan aspirasi dari agama, tokoh perempuan, apalagi kami adat atau masyarakat tidak pernah. Nah, ini membuat kami keberatan kalau menggunakan pasal 20 UPE. Poin kedua, MRP juga harus harus ingin tahu bahwa jangan hanya melihat keberatan pasal 71, tapi juga kita bisa melihat pemberatan pasal ayat 2, yaitu masalah kewenangan persetujuan pasal Undang-Undang pasal 21 tahun 2001 pasal 76. Itu memang kewenangan MRP untuk persetujuan ada di situ. Nah, tapi persetujuan di situ MRP dengan DPR ada persetujuan di situ kewenangan. Memang keberatan itu benar. Mereka memang keberatan kalau tidak diajak duduk, mungkin mereka kecewa keberatan. Kami akui itu. Kewenangannya. Ya, kewenangannya kami akui. Tetapi saya memberikan poin di pasal yang gede, pasal ayat kedua di situ. Ada yang perlu diperhatikan di sini adalah ada aspek yang paling penting sekali seharusnya MRP melihat di sini. Adalah aspek politik, administrasi hukum, kesatuan sosial, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi atau aspirasi masyarakat Papua. Jadi di sini sebenarnya infrastruktur dan dalam hal ini dengan ekonomi di wilayah pegunungan ini tengah ini perlu diperhatikan. MRP seharusnya melihat ini persoalan ini. Contoh, apakah presiden pertama sampai presiden ke-6 jalan Jayapura Wamena presiden mana yang bisa tembus? Hanya setelah Jokowi saya masuk baru jalan kita tembus. Pertama kali kita program presiden pertama kali kita serahkan di kantor LMA Wamena bahwa pertama kami minta jalan Jayapura Wamena saya serahkan di Sinopet. Nah, itu salah satunya bagian undang-undang itu tadi pasal 2 tadi. Untuk apa? Mempercepat pembangunan masuk di daerah itu. Bukan mereka kami minta bukan bunuh orang, tapi jalan itu tercepat bangun untuk supaya pembangunan masuk. Kenapa alasannya? Minyak goreng mahal, beras mahal, apalagi semen. Dulu udah ada 8 per kilo aja udah satu sak aja udah berapa? 800 ya. Kalau di Jakarta sini berapa? 60 50. Nah, bagaimana MRP bisa melihat dalam hal ini? Ini lucu loh. MRP kalau tidak memperhatikan ini, jadi kita sayang sekali. 20 itu tentang terkait aspirasi ya. Sebenarnya di sini Undang-Undang OSUS pasal 72 tadi 76 tadi poin 2 itu mengatakan ada aspek-aspek yang harus diperhatikan MRP, masalah pertimbangan. Jadi pemerintah bisa ambil kebijakan gitu. Bisa ambil kebijakan contohnya, kalau ini pembangunan di jalan ekonomi kurang baik, politik, kita kasih kabupaten, kita kasih provinsi, bisa. Itu maksudnya itu. Bisa. Nah, keputusan seperti begitu, MRP sebenarnya tidak boleh merontak. Tidak boleh merontak. Kalau dia merontak berarti dia berdosa dong. Loh, bukan masyarakat ini kan tujuannya mau mensejahterakan. Negara hadir untuk mensejahterakan rakyat berdasarkan undang-undang yang dituangkan ini. Berarti MRP punya kewajiban mengawal program pemerintah itu supaya pembangunan yang tadi bisa jalan, ekonomi bisa bangun. Nah, itu yang inti dari undang-undang OSUS di sini. Inti dari undang-undang OSUS itu. Jadi kewajiban MRP seharusnya melindungi
rakyat di Bali itu juga mereka juga memohon kepada pemerintah segera masuk pembangunan. Malah ini terbalik lagi, malah menolak, Pak. Ini kan berarti MRP tidak mengerti masalah ini. Jadi mereka MRP kritik pemerintah antara kita dengan kita yang ada di Jakarta sini seperti Pak Jan Mandenan, Kamarudin, saya. Kalau masyarakat kita yang merasa bahwa kami ini mengkhianati, sebenarnya tidak. Kami benar-benar untuk berdasarkan undang-undang OSUS dan poin yang aspek yang tadi. Jalan tembus berarti kan harga semen, harga minyak goreng kan turun. Sekarang harganya berapa sekarang di Wamena? Sebelum jalan belum masuk dan sekarang sudah masuk, kira-kira berapa Bapak lihat? Semen sudah turun 400 lebih. 400, tadinya 800, 1 juta kan? Ya. Kita itu di Wamena, tapi puncak kan 1 juta. Masih 1 juta. Ini loh, ini harus hati-hati MRP. Ini yang tujuannya pemekaran, tujuannya di sini. Ini MRP harus mengerti dan konsep, dan masyarakat Papua pun harus tahu. Saya mau sampaikan sebagai kepala suku, benar-benar ada, saya orangnya tahu ikuti prinsip. Ya, saya biasa bicara itu harus dengan aturan. Aturan yang harus tahu gitu. Karena aturan itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kita tidak bisa melawan aturan itu. Jadi aturan itu undang-undang sudah ditetapkan bahwa di situ ada, karena ada ekonomi, kesulitan ekonomi, infrastruktur, terus karena politik dan macam-macam, akhirnya pemerintah punya kebijakan, udah daripada mereka kesulitan kita kasih, bisa langsung keputusan presiden, bisa namanya kepres atau undang-undang, bisa. Di sini kenapa MRP selalu jadi ikut terlibat dalam politik? Itu pertanyaan besar dari elemen tanah Papua kami. Ini yang persoalan. Jadi kalau saya berpendapat begini, jadi saya sampaikan kepada MRP Majelis Rakyat Papua bahwa pasal 76 ayat 2 perlu diperhatikan. Jika salah satu bagian ini perlu dibutuhkan sentuhan hati pemerintah, maka MRP wajib mengakui kebijakan pemerintah pusat dan daerah, tidak harus melawan pemerintah. Hal ini menurut saya kurang baik, ya toh? Jika MRP masih melawan pemerintah terus, maka elemen Papua ambil alih. Nah itu aja kata kunci, ambil alih. Karena apa? Kami memberikan rekomendasi kok. Kami memberikan rekomendasi untuk masuk MRP. Dalam hati ambil alih ya, sementara kita akan melihat aturan hukumnya. Jadi lebih baik kita stop dulu. Jangan sampai pembangunan ini tidak berjalan, nanti akan melong sampai tahun 2024. Karena saya ini adalah ketua tim untuk pemenangan Jokowi pemilihan pertama dan kedua. Orang tidak tahu Jokowi, tapi saya bawa ke Jayapura, bawa ke Wamena, terus saya bikin pernyataan, tua-tua ada lembaga adat, dilantik sebagai presiden, sampai sekarang masih ada 2 periode. Biarkan Jokowi punya program itu tetap jalan, jangan diganggu. MRP hati-hati kalau ganggu, ya kita lihat di lapangan, nggak boleh. Biarkan Jokowi punya program, mau kasih provinsi silakan tetap turun, kabupaten silakan dikasih. Jadi pro kontra boleh, tapi kita lihat aspek-aspek yang tadi. Karena ini kalau kita ribut terus sampai akhirnya dunia kiamat pun tidak akan selesai. Jadi aspirasi menyampaikan masyarakat kita kepada di muka umum itu dilindungi oleh undang-undang. Maka silakan aspirasi jalan, tapi MRP sebagai rumah atau bahasa gunung kita adalah kunume. Hati-hati kunume bicara, harus masuk itu benar-benar bicara dengan aspek-aspek yang tadi kita sampaikan, supaya harapan masyarakat kita ke depan itu benar-benar sentuhan hati untuk melayani pembangunan jalan masuk. Nanti jadikan sama dengan Jawa di sini, di Papua. Kalau keberatan di situ, misalnya kalau kita buka provinsi, nanti akan terjadi kesenjangan. Artinya nanti orang pendatang yang kuasai di Papua misalnya,
atau rampesan pendatang yang mereka akan mengatur di Papua. Itu pemikiran itu kita bisa undang-undang OSUS dikasih kesempatan. Pasal kedua di situ mengatakan bahwa undang-undang OSUS itu bisa menyebarkan namanya perdasi dan perdasus, peraturan daerah. Jadi, orang asli Papua harus menerima PNS jumlah sekian, dimuatkan aturan itu masuk. Sepanjang jalan itu kita bikin kios untuk masyarakat, kita punya masyarakat, masuk itu peraturan daerahnya. Di kampung sana perang terus. Kalau begitu kita batasi batas wilayah adat ini, biar tinggal di kota kayak mana masyarakat kita kasih bebas. Masuklah peraturan daerah di dalam sini, masalah kayak mana. Terus juga bikin, di Papua ini pakai masyarakat punya adat jual orang pendatang misalnya, isu pendatang. Kalau begitu bikin aturan, kasih seragam masyarakat jual pinang, kasih masyarakat, buatlah satu regulasi si aturan. Maka itu terlindungi. Demikian juga minuman masuk. Kalau begitu kita bikin aturan supaya larang. Kalau bawa masuk berarti kita usir kah? Atau kita buat apa, bakar kah? Bakar artinya minuman-minumannya. Itu dibuatkan satu regulasi peraturan dan ini. Jadi undang-undangnya memberikan kewenangan ada sebenarnya di dalam sini. Jadi MRP itu keberatan keluhan masyarakat itu dibuatkan satu regulasi namanya peraturan daerah atau perdasus untuk disahkan MRP disetujui. Maka undang-undang ini kan kayak pohon, ya. Ini kayak pohon. Dia ada cabang satu ke sana, cabang satu ke sana, cabang satu ke sana. Ini harus diuraikan lagi supaya enak, supaya yang paling itu masyarakat tidak boleh kena angin, tidak boleh kena hujan, tidak boleh lapar. Itulah namanya undang-undang sebenarnya. Mahasiswa gimana kebutuhan mahasiswa, asrama buat bagaimana, MRP turun. Mahasiswa punya aspirasi, di sana ada demo, ada di sana kontrakan habis, di sana beasiswa kesulitan, turun MRP, perwakilan turun, lihat di lapangan, kalau berarti ada, sampaikan kepada pemerintah, baru kasih beasiswa, kasih sekolah, melindungi, bukan ajak pulang untuk ini berantak, tidak. Disitulah kami lembaga ada keberatan untuk itu. Jadi kemarin yang baru-baru juga adik-adik banyak yang pulang ke Papua, itu juga kami ada catatan khusus, MRP juga suruh pulang, bagian dari itu pulang. Akhirnya adik-adik saya yang pulang itu mereka jadi korban sekarang. Tidak mau sekolah, tidak sekolah lagi, ada yang tinggal di kampung ini. Ini yang korban. Jadi ini MRP hati-hati. Saya bilang MRP hati-hati, jangan dikorbankan masyarakat. Lebih baik kita stop dulu. Jalankan pembangunan kepemimpinan Jokowi, kasih waktu masih 2 tahun lagi. Saya bilang jangan ganggu Jokowi. Kalau ganggu Jokowi, saya sudah bikin pernyataan bahwa hati-hati ada yang ganggu Jokowi untuk pembangunan Papua, masih dia selesaikan dulu, ya, 2 periode. Presiden berikutnya silakan ribut, baku ribut silakan, tapi Jokowi masih saya kawal, biarkan Jokowi punya program kerja, program apapun, keputusan apapun yang turun sekarang namanya DOP, biarkan DOP 3 provinsi silakan untuk kelola. Ya, jangan kabupaten tetap silakan. Terima kasih. Sekian. Baik. Terima kasih. Terima kasih kakak. Di sini juga kita melihat para ketua-ketua dari tim pemekaran kabupaten. Untuk itu saya persilakan dulu Bapak nih dengan Pak siapa Pak Ketua? Pak Yakob. Silakan Pak Yakob. Apa sih kira-kira nih tentang bagaimana tanggapan lah Ketua di tentang pemekaran tadi? Baik, terima kasih. Selamat sore. Saya nama Yakob Yogobi, saya Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Nopika, Ketua Pemekaran DOP Wilayah Adat Lapago Kabupaten. Kami ada di sini, kami selama ini rasa kesal sekali. Kenapa kesal? Menyangkut MRP, itu Bapak Ketua 5 Provinsi Papua menyatakan itu undang-undang itu. Kami tim kesal kenapa kepada MRP? Ini barang bukti saya ada. Saya sesuai dengan undang-undang OSUS Papua Jilid 2 itu menyatakan bahwa surat rekomendasi dari MRP. Saya kasih masuk surat ini, saya pulang balik 5 kali dari Wamena dengan pesawat untuk merekomendasikan untuk mengurus pemekaran kabupaten, yaitu OKK.
Ogika adalah itu swadaya masyarakat murni. DPRP juga sama, tidak kasih merekomendasikan. Kenapa? Uang Otsus Papua itu yang selama ini makan, yang gunakan, yang kelola itu MRP DPRP. Ya, MRP DPRP. Bapak Ketua LMA Provinsi Papua sekarang pakai bulu merah. Itu dia orang Kogoya, berarti merah. Saya Yogobi, saya Wenda. Jadi saya pakai bulu putih. Itu tandanya bahwa kami selama ini jalan sama-sama dengan negara Republik Indonesia, makan hasil dari Republik Indonesia. Jadi dengan itu MRP, kantor MRP, lembaga MRP-nya disiapkan untuk orang OAP, orang asli Papua. Bagaimanapun masalah pun dia harus mengeluarkan rekomendasi itu. Yang tanggal 14 Februari 2021 Palang Bandara Wamena, saya ketua tim pemakaran wilayah Lapango, saya Jokowi dengan LMA Jaya. Kenapa? Kami tidak mau nanti dengan pendapat Otsus Papua di wilayah Lapango. Karakter hidup orang wilayah Lapango lain daripada Anima, Merauke, Denta, Sairi, mereka lain. Kalau kita orang Lapango, orang Gunung, Lapango, Mepago itu kalau bilang perang itu perang. Saya kerja pemerintah, kerja di Kesmampol, bidang konflik. Saya tidak mau terjadi konflik di Wamena gara-gara hal dengan pendapat. Oleh karena itu, sesuai undang-undang Otsus Papua, Bapak Ketua LMA sampaikan itu, kami ketua-ketua tim ada di Jakarta sama-sama dengan Bapak Ketua LMA Provinsi Papua, Bapak Lenis Kogea, hari ini ada itu mengangkat suara, membawa aspirasi pemekaran kabupaten, yaitu Kabupaten Puncak Trigora. Dia dibentuk tahun 2004, sama-sama dengan Lani Jaya, sama-sama dengan Mamra Muntengam, sama-sama dengan Jalimo, sama-sama dengan Dua. Mereka sekarang sudah menjalani pemerintahan, sudah ada 8 tahun. Sekarang mereka ada, ketua tim ada. Ketua tim sudah meninggal lagi, wakil ketua ada. Terus pemakaran Kabupaten Bogoga, dia urus sampai 18 tahun. Juga swadaya masyarakat. Pemakaran Kabupaten Balim Center, mereka juga urus swadaya masyarakat juga. Masyarakat kumpul uang, hasil kayu, hasil ubi, hasil babi, jual baru mau urus pemerintah. Juga pemakaran Kabupaten Okika. Pemakaran Kabupaten Okika sama. Lebih lagi itu, pemerintah tidak pernah membiayai. Ini masyarakat hasil murni. Kami mau mengisi pembangunan itu. Dan juga pemakaran Kabupaten Yahukimo Barat, yaitu Pegunungan Seir. Dan juga Yahukimo Timur. Itu swadaya masyarakat langsung. Jadi barang bukti ini MRP mau kasih rekomendasi susah. Kami urus pertama itu MRP yang mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi kami urus sampai semua. MRP kasih rekomendasi. Bupati surat persetujuan bersama DPR. Surat pernyataan aset bergerak dan tidak bergerak. Dan juga kepala suku, ke tokoh agama, terus LMA, kepala kampung, mereka sudah kasih surat persetujuan. Cakupan wilayah mereka sudah kasih. Baru sekarang sudah 18 tahun, 22 tahun ini, bagaimana? Mungkin jangan menghalangi MRP atau bagaimana kami tim, saya sebagai ketua tim wilayah Lapango, saya bingung. Kalau memang mau sampaikan dari MRP usul kepada pemerintah pusat, ada beberapa item atau beberapa hal yang sampaikan, mungkin salah paham dengan itu silakan. Tapi perjuangan kami pemakaran kabupaten jangan halangi. Provinsi kabupaten di Papua, wilayah Lapango itu belum maju sampai hari ini. Kami ingin mau bangun, kami ingin mau lestarikan, kami ingin mau berubah seperti daerah lain, seperti di Jawa sini. Jadi Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, Ketua DPOD,
Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Ketua DPR RI, Komisi 2, MRP menyatakan itu, bicara itu, halangi itu, jangan dengar mereka itu. Kami, masyarakat, kepala suku, tokoh adat, LMA siap terima pembangunan. Bapak Jokowi dalam 2 tahun ini, mohon dalam 2 tahun ini bulan Mei, Bapak Komisi 2 ke Wamena saya sudah sampaikan bahwa bulan Mei mau sahkan. Jangan mundur lagi, sahkan itu sudah. Tidak usah dengar MRP, itu urusan mereka. Urusan mereka kasih ya. Itu saya sampaikan Pak Ketua LMA, itu sampaikan ya. Saya lihat LMA luar biasa, saya beri apresiasi, saya beri tepuk tangan, luar biasa. Banyak Bapak Presiden selama ini, presiden ke presiden belum pernah ke Papua. Bapak Ketua LMA Papua, Bapak Dr. Lenis Kogoya, bawa 12 kali ke Papua, ke Wamena, pelosok-pelosok masuk, Luga masuk, Wamena masuk, Jahokimo masuk, Liman Nabire masuk, semua masuk. Karena itu bukan MRP, sebenarnya MRP punya tugas, tapi kenapa masyarakat Ketua LMA yang harus bawa itu presiden? Ini kita malu tidak? Karena presiden sudah siapkan uang Otsus Papua itu ada di MRP. Kenapa kepala suku harus bawa? Ini salah. Kita tidak mengerti hal ini. Jadi mari, bapak-bapak, kepala boleh panas, tapi hati dingin untuk kita membangun negeri kita, Papua dan 2 wilayah Lapago. Terima kasih. Itu saya sudah sampaikan. Terima kasih. Wah. Baik, berhubung di sini ada ketua-ketua dari berbagai kabupaten, untuk itu kami juga minta tanggapan ataupun harapan-harapan daripada ketua-ketua yang dalam hal ini akan berjuang untuk kabupaten, pemekaran kabupaten. Baik, silakan dari Pak siapa? Silakan. Dengan namanya Pak. Nama saya Menus Wanena. Ketua tim saya adalah Der Tabuni MSI. Dia sudah meninggal dan saya sebagai ketua 1 dan ketua 2 adalah di samping saya. Sekretaris saya adalah di depan di sana. Kami tetap berjalan, tidak mengurangi. Saya akan sampaikan pendapat kami dari Puncak Trikora. Kami angkat aspirasi ini tanggal 10 Juni 2005. Hitung-hitung sampai sekarang anak baru lahir sudah kuliah. Ini aneh. Dan juga kami angkat aspirasi masyarakat ini bukan kalah politik, bukan ambisi jabatan, tetapi kami daerah konflik di Pegunungan Tengah. Aspirasi kami angkat adalah daerah konflik. Orang katakan daerah itu merah, orang katakan daerah itu TPM, OPM. Kami begitu keluar dari mahasiswa, kami tidak mau dengar lagi itu. Kami sedih, punya anak sendiri, daerah sendiri, sedih. Maka salah satu terobosan adalah dok pemekaran, bisa tembus kesejahteraan masyarakat, yaitu pendidikan, infrastruktur pemerintahan, ekonomi, dan kesehatan. Lewat itu sih bisa merdeka. Jangan bilang merdeka Papua, tetapi merdeka lewat pembangunan itu. Bisa sejahtera. Saya punya orang tua balik gunung di sana itu masih pakai koteka, tali. Belum melihat penerangan. Kapan? Kapan akan jadi daerah itu yang baik? Daerah putih. Jadi tolong saya garis bawahi, saya mendukung Pak Ketua LMA yang ada duduk di kursi kepresidenan. Saya mendukung. Pejabat jangan mengalang-alangi. Lihat ke belakang masyarakat di sana. Siapa yang mendidik masyarakat di sana? Siapa? Pemerintah melihat. Termasuk MRP itu pemerintah, bukan masyarakat. Sepertinya masyarakat di sana boleh bertindak, tetapi sudah duduk di dalam pemerintahan. Kenapa menghalangi seperti itu? Jangan. Sekarang ini kami mohon
kami 6 DOB yang ada adat Lapago daerah Pegunungan Tengah. Kami memohon kepada Pak Presiden punya jatah, kan waktunya sudah 2 periode. Jatah harus garis bawahi adalah bukan DOB provinsi. Kabupaten, umur kabupaten tidak sama dengan DOB provinsi. Tolong Pak Presiden dan Wakil Presiden, tolong garis bawahi itu. Memperhatikan apa yang masyarakat mengeluh di sana, di belakang balik gunung. Terima kasih. Waktu bisa kembali. Baik, untuk intinya DOP ini saya sebutkan sekali lagi, DOP Kabupaten Puncak Trikora, DOP Bogoga, Okikiha, ya Hukimo Barat ya, Pegunungan Sir, ya Hukimo Timur, Baling Center. Ini yang akan kita orang Bapak sedang perjuangkan untuk pemekarannya. Ya. Baik, terima kasih. Untuk itu saya berikan lagi harapan-harapan tambah dari Baik. Puncak Trikora. Dan baik, terima kasih. Tadi Pak Ketua kami sampaikan itu daerah merah itu daerah Kuyawage. Kuyawage itu sebelahnya Duga. Sebelah sini Lani Jaya. Di bagian barat ini Puncak dengan Puncak Jaya. Terus timurnya Jaya. Di daerah ini daerah kosong, daerah merah dari dulu sampai hari ini. Dan ini daerah Duga ribut, mungkin gejolak tadi keamanan orang bilang gejolak, terus situasi di sana keamanan itu bukan antara masyarakat dengan masyarakat, gejolak tidak. Ini NKRI dengan masyarakat di sana. Dan itu perlu amankan dengan satu tindakan Pak Presiden. Jadi kami mau di sini daerah selama ini orang bilang daerah merah itu di gunung itu satu-satunya di Kuyawage. Kalau kita lihat ke belakang itu pasti akan dapat itu. Satu di Bokondini, satu di Kurima. Itu daerah-daerah biasa merah. Dan kami bawa Trikora ini memang tahun 2005 itu. Dan kami pernah bawa Menteri Dalam Negeri, semua bapak-bapak dari pusat ini kami bawa sampai ke daerah kami punya itu. Kabupaten sebenarnya kami punya sudah jadi. Tapi karena kami tidak ada orang Trikora, tidak ada di pemerintahan, akhirnya kami punya belok ke tempat lain. Kami kecewa, kami sakit. Tapi kami tidak bisa bicara karena kami tidak ada orang penting di pemerintahan ini. Hari ini waktu kami Pak Presiden, ini waktu kami. Sementara Pak Presiden 2 tahun ke depan lagi belum berakhir, kami mau supaya Trikora diamankan dengan kepentingan KRI. Kepentingan KRI. Kenapa? Di sini ada Puncak Jaya, ada Puncak, ada Duga. Daerah merah ini kenapa? Atau memang pemerintah sengaja jaga supaya daerah itu tetap merah terus tetap konflik. Jadi orang bilang konflik itu bukan konflik antara perang suku, tidak. Perang suku kami di sana itu baku bunuh itu bar kepala 30 ekor babi 1 miliar selesai. Ini bukan begitu. Ini betul-betul konflik dengan pemerintah yang ada. Sehingga kami mau supaya daerah kami cukup korban. Orang tua kami dapat bunuh di utang-utang, kami tidak mau. Semua adik-adik, anak-anak yang mau sekolah, usia sekolah sudah tidak ada. Orang lain ribut apa, tapi kami hari ini Trikora sampai hari ini lampu belum menyala. Kami mau supaya daerah dibuka dengan kepentingan KRI. Kenapa kami bicara kepentingan KRI? Karena bapak-bapak sebenarnya tahu hal itu, tapi sampai hari ini tidak. Di Indonesia ini daerah persiapan pemekaran tidak pernah Menteri Dalam Negeri turun. Yang bisa terjadi di Indonesia ini hanya Trikora, tapi sampai hari ini tidak. Indonesia perlu lihat itu, termasuk bapak-bapak yang sudah pernah ke sana. Kalau hari ini nonton atau akan depan mungkin nonton bisa tahu itu seperti apa Trikora. Saya pikir mungkin itu. Terima kasih. Waktu selanjutnya Pak Ketua mau tambah. Kedua. Baik, terima kasih. Pertama saya hormati Bapak Ketua LMA Papua, yang kedua moderator. Terima kasih. Nama saya Darius Kiwo, Wakil Ketua Tim Puncak Trikora. Sebenarnya 2 teman sudah sampaikan itu sudah. Saya mau tambah di sini adalah MRP memang tidak kerja tidak. Kami terima kasih juga selama 20 tahun bekerja. Opsus atau otonomi khusus lahir
terbentuknya MRP sudah bekerja. Hanya selama ini kami lihat setelah kami menanggapi Bapak Ketua LMA Papua, ternyata itu selama ini DPRP, MRP, saya pikir pandang itu pandang depan. Selama ini tidak pernah lihat di belakang. Ada yang menangis, ada yang ribut, kenapa lebih dekat mau turun, mungkin itu yang kami lihat. Kemudian karena aspirasi yang harus tahu betul-betul dan perjuangkan itu sebenarnya harus ada di perpanjangan tangan kerja MRP, itu harus ada di kabupaten, harus ada di distrik. Itu lebih mudah menyalurkan aspirasi sampai ke MRP. Tapi selama ini LMA itu yang punya perpanjangan tangan, ada di kabupaten, ada di distrik. Jadi semua persoalan itu dia lebih cepat mencari dan lebih cepat menjawab, menangkap, menjawab. Jadi makasih MRP, bukan kami melemahkan, tapi sudah membantu, sudah bekerja, hasil rekomendasi sudah, hampir sudah terjadi. Sewaktu Bapak Presiden SBJ sudah, hampir sudah ada. Itu juga hasil kerja sama-sama. Hanya mungkin sekarang ini kami jadi pertanyaan adalah kenapa sekarang ini baru provinsi mau tolak, kabupaten mau tolak. Ini itu kenapa? Itu mungkin pertanyaan. Yang lalu kan angkat sama-sama, rame-rame. Kenapa sekarang? Mungkin itu pertanyaan bagi kami. Nah, kemudian selama ini mungkin dipersulit, yang lalu dipersulit, dipermudah dari daerah, sekarang dipersulit. Ya, sekarang dipersulit ini kira-kira di mana? Apakah pemerintah pusat atau daerah? Itu mungkin pertanyaan kami yang berikut. Bapak Jokowi tolong ampres itu, ampres Bapak SBJ, kira-kira ini yang ampres ini ada di mana? Pak Jokowi kan sudah mau berakhir 2 tahun ini, berakhir ini. Sementara Jokowi kan tidak taruh pemekaran tuh, sampai 2 tahun ini akan berakhir. Nah, sekarang ampresnya Pak SBJ sampai sekarang, ya Pak Jokowi tidak taruh juga. Kalau turun berarti kan tidak ada apa kesan. Papua banyak kali pergi, tapi kan tidak kasih. Berarti pergi saja, hatinya tidak mau kasih. Ya sekarang mau kasih. Terakhir ini sudah cukup. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Kalau memang tidak kasih ya bisa, tapi harus ada alasan. Saya pikir negara Indonesia mampu kok. Ya kalau tidak mampu ya bilang tidak mampu. Jujur, negara tidak mampu bilang tidak mampu. Supaya pemekaran lain-lain ini di Papua tidak boleh kasih. Tidak ada sudah, tidak pernah pemerintah. Tidak mampu toh. Kalau mampu ya menyatakan. Mampu menyatakan. Mungkin itu yang kami bisa tambah. Terima kasih. Waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih. Kita dihapus dulu. Kembali saya berikan kepada Bapak yang bisa dibicara. Baik, terima kasih. Teman-teman, saya hormati Pak Ketua LMA yang mana selama ini selalu aktif mengawal aspirasi masyarakat di Bali di sana. Saya hormati teman-teman masyarakat Papua yang ada, seluruh pemirsa yang kami hormati. Nama saya Naman Betipo. Saya Ketua Tim DOB Yahukumo Barat, Pegunungan Seir. Ibu kota rencananya di Kurima. Kalau kita bicara Kurima ini sebenarnya kecamatan yang dibentuk oleh Belanda, bukan dari Indonesia, dari tahun 60-an di sana. Dan di daerah itu, Jaya bagian selatan itu dari dulu belum pernah merasakan pembangunan, tapi kami hanya 2001 itu dapat satu kabupaten, yaitu Kabupaten Yahukumo sekarang. Nah, kabupaten satu ini membawa dampak positif untuk masyarakat, sehingga
untuk mengejar ketertinggalan itu kami bergerak dari tahun 2004. Kami mulai mengusulkan kabupaten. Kabupaten kami tim bekerja sampai 2008 baru kami dapat rekomendasi DPR Kabupaten, Bupati, DPRP, MRP, Gubernur kasih pengantar kami datang di Kementerian Dalam Negeri di sini. Sesuai dengan PP 78 memang kami sudah terpenuhi dan sudah masuk Ampres 65 tahun 2014. Dan hari itu sempat tertunda karena alasan kami dengar bahwa itu di Indonesia sedang moratorium. Dan angin segar yang kami dapat akhir-akhir ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 ini ditetapkan sebagai revisi dari Undang-Undang 21 Tahun 2001. Itu dampak positif untuk kami urus pemekaran kabupaten ini yang pernah tunda tahun 2014. Ternyata kami dengar MRP yang sempat kasih rekomendasikan kami, dia tolak lagi. Itu memang kami timbul pertanyaan, di balik ini ada apa begitu. Dampak dari rekomendasi yang MRP kasih itu, MRP, DPRP, Bupati, DPR Kabupaten, Gubernur, itu kami banyak pengorbanan. Selain ketua-ketua tim meninggal, tinggalkan anak istri, harta benda semuanya kami korban. Tidak semua itu kami dibiayai oleh pemerintah. Semua itu swadaya juga kami jalan. Kalau saya hitung dari tahun 2004 berarti sekarang 2022 memakan waktu untuk Yahukumo Barat Pegunungan Seir dengan ada 5 DOB dari Yahukumo itu sudah 18 tahun. Jadi sebenarnya ini kita menerima pemekaran ini dengan sukacita sesungguhnya. Tetapi akhir-akhir ini penolakan lagi muncul dari lembaga representasi kultural orang asli Papua, MRP. MRP ini kan produk dari Undang-Undang Otonomi Khusus. Undang-Undang Otonomi Khusus. Lalu pertanyaan saya, untuk penolakan ketemu presiden ini sejak kapan pergi ke Kurima MRP? Kapan pergi ke Kurima? Dengar masyarakat saya. Tidak boleh korbankan masyarakat saya. Jadi ini aspirasi ini memang betul-betul dari masyarakat. Kalau mau membuktikan boleh. Dari pemerintah pusat, MRP dan LMA bisa turun ke Kurima. Kita bisa uji di mana pro penolakan dan di mana pro jemput kabupaten. Kita buktikan. Daripada main tipu-tipu di tingkat atas ini, di media di sini. Ya, saya mau begitu. Jadi saya pesan, momen ini saya pesan kepada Ketua LMA, ini tolong turun ke Kurima, bawa kementerian terkait dari kepresidenan turun ke Kurima, supaya kita lihat. Jangan demo-demo di Jayapura, di kabupaten-kabupaten baru kita himpun informasi di jalan baru bawa ke sini. Tapi turun ke tempat-tempat daerah-daerah ini lapangan, di mana letak ibu kota Dok, turun di situ, supaya kita lihat kekuatan. Nah itu benar. Kita bicara jujur. Kita bicara jujur. Penolakan yang benar atau yang membutuhkan pemekaran atau pembangunan yang benar itu kita bisa lihat di situ. Dan pemerintah pusat juga bisa lihat. Karena kami timbul pertanyaan, masa sendiri sudah rekomendasikan lalu tolak lagi? Berarti sama saja, kita bilang gagal otonomi khusus di Papua itu tetap pada lembaga-lembaga ini, lembaga pemerintah yang ada di Provinsi Papua. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan waktu saya kembali. Harapan dan tanggapan atau hal-hal yang ingin sampaikan dengan Bapak? Ya, saya persilakan. Terima kasih Bapak Ketua LMA Provinsi Papua, Pak Denis Koya, dan teman-teman. Terima kasih saya sebagai Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Boboga, ibu kotanya Bokodini. Itu sama daerahnya, memang daerah tua. Gereja Gili itu memang dia timbulnya dari situ, dari Bokodini. Terima kasih. Maka
saya hanya sampaikan MRP dan DPRP itu tidak boleh tolak lah. Mereka yang DPRP yang usulkan pemekaran kabupaten dan kabupaten ini, MRP memberikan rekomendasi untuk kabupaten-kabupaten dan 65 pemekaran itu DPRP dengan MRP yang memang mereka merekomendasikan. DPRP dengan MRP sekarang itu hanya diterima saja, tidak boleh provokasi adik-adik mahasiswa, tidak boleh provokasi adik-adik yang ada di Sentani, Jayapura, atau di Jakarta. Mereka itu kuliah. Mereka yang merekomendasikan untuk pemekaran ini, baru kenapa mereka tolak lagi? Jadi kami hanya rekomendasi itu, kami daftar itu pakai risalah DPRP Provinsi Papua, pemekaran kabupaten itu. Bukan kami daftar, bukan aspirasi dari langsung dari kabupaten bawa ke daftar di Komisi 2, bukan. Kita itu pakai risalah DPRP Provinsi Papua, lampiran dengan rekomendasi dari MRP, kami daftarkan di Komisi 2 dan kami daftarkan di otonomi daerah di Dirjanota. Itu kami bawa itu. Jadi MRP jangan bikin masalah. Kemarin itu mereka mau bikin apa? Ke Wamena itu tim Okika, kami tim semua akan tolak itu MRP. Karena kami tidak percaya MRP. Karena takut apa? Mereka gelisah. Maka mereka tolak-tolak pemekaran. Pemekaran itu suaranya murni. Mereka lebih bagus mereka dorong daripada mereka tolak MRP. Karena fungsi MRP ini kan sufoksinya mereka tidak tahu sufoksinya apa MRP itu. Jangan tolak-tolak pemekaran lah. Kau punya sufoksinya itu apa? Fungsinya MRP itu. Daripada kau bantu tim-tim pemekaran, ya kau yang tolak. Jadi tolonglah MRP dengan DPRP Provinsi Papua. Sekarang kami sudah pisah. Provinsi Papua di Jayapura itu pisah sendiri, itu di gunung sendiri sekarang. Tidak ada lagi gabung-gabung. Merauke sendiri, Timika sendiri, Mimika. Kami Wamena sendiri. Jadi marilah, daripada kita korban lagi. Karena Jokowi itu tidak mau, dia tutup mata. Sekarang ini dia diam-diam. Ini Jokowi ada nih, Jokowi Kuwai ada. Terima kasih. Baik. Selanjutnya Pak, Anda naikkan ke Presiden SBY. SBY sudah dikeluarkan ampres kedua kali sampai saat ini. Mama masih ada, tunggu. Kapan kabupaten-kabupaten itu datang ke daerah masing-masing? Nah ini, kabupaten yang kami usulkan itu ada punya mama dan bapak. Nah ini, bapak-bapak datang ini. Dulu belum pernah begitu. Ini usulan swadaya murni. Kabupaten itu kita punya wilayah lahan besar. Mama-mama dan bapak-bapak ini haknya bersih. Serahkan tanah untuk demi kepentingan pemerintah. Buktikan ini untuk kepentingan pemerintah. Sekarang saya bicara dengan pemerintah, Pemda kabupaten masing-masing, yaitu salah satu bupati. Saya bicara bupati, kalau dana pusat ini mereka tunggu bupati mampu tidak. Sekarang kita pusing. Kalau bupati sudah ada dana, datang bersama di sini. Kasih. Saya siap dana sekian ini. Kabupaten saya cepat-cepat naikkan ke pemerintah Mendagri, lapor ke DPD Komisi 2 supaya cepat rapat dan satu palu bawa pulang. Begitu. Kita ini seperti kayak bola, lempar sana, lempar di sini, lempar sana, lempar di sini, sampai 14 tahun, 20 tahun. Nah, ini. Saya ini, pemakaran ini, saya ini Jakarta sudah 14 tahun tinggal di sini. Semua pemakaran saya ikuti terus.
masuk keluar di DPRD sampai Mendagri. Siapa orang tidak kenal saya? Coba ini Pak Kepala Suku Besarnya Repal ini. Ini semua sudah tahu. Kapan kasih? Sekarang juga sama si lagu-lagu ini, lagu-lagu. Jokowi sudah turun ke sana, kasih kabupaten. Baru kemarin bahas, kasih naik lagi ke pemerintah. Belum turun, masih juga ada di meja presiden. Pemerintahan kabupaten juga mau kasih. Benar mau ketupat tahun ini atau belum? Kita masih lagu-lagu. Yang tadi bilang, pemerintah mampu kalau tidak punya uang, dan tidak punya uang. Supaya kajian apa semua kita tabung semua ke Kementerian Dalam Negeri, Dirjen OTA, Direktur Otonomi Daerah, pengelolaan lantai 16 tubuh itu supaya kami datang bawa minyak tanah bakar buang saja supaya kita buka pemakaran ini. Begitu lebih bagus. Yang ditipu-tipu rakyat. Mama-mama ini bisa jual pinang, ini hasil dari jual pinang ini. Hasil jual pinang, hasil daun pelika, daun ubi, daun petatas, kumpul-kumpul. Memang pemakaran ini, kenapa kita kumpul uang? Kita kepentingan apa di sini? Mama-mama doang begitu, kita kasih kabupaten supaya kita bisa buka kios, warung makan, itu, punya rumah, air bersih masuk, tujuannya, penerangan lampu masuk, kita bisa dagang, pikiran tenang, ribut-ribut Papua Merdeka segala macam itu tidak baik. Cuma kita bikin kios baik-baik supaya ada pemakaran, supaya kami punya anak cari kerja jauh-jauh, dapat mati segala macam supaya dia bisa kerja di kampung sendiri. Begitu tujuannya. Tujuan pemakaran itu di situ. Kita berjuang untuk anak-anak kami bekerja di situ. Sekarang pemerintah yang mau kasih lama-lama untuk apa? Anak-anak kami tinggal nganggur saja, nganggur begitu. Nah, ini tidak jelas. Tidak jelas ini. Sekarang masih kerja. Pak Ali di sini anak-anak masih kecil-kecil. Sekarang anak-anak sudah besar-besar ini, masih muda. Coba bayangkan. Ini kepala suku. RMA itu yang punya rakyat, bukan MRP. RMA itu yang punya rakyat ini. Yang kepala suku yang sebenarnya ada itu LMA. Ini dari Honai keluar ini, dari adat, dari Pidamo keluar. Sebenarnya LMA ini bukan sembarangan. Kabupaten ini bukan kita, bukan baru bikin kita. 14 tahun dari 15 tahun kita kerja. Ketua-ketua kadang-kadang pikiran mati. Semua mati. Kalau kita ini sisa-sisa masuk bicara ini, siapa lagi yang omong di sini? Tolong, boleh lihat tuh, Menteri Dalam Negeri, Dirjen OTA, Pak Presiden, Wakil Presiden, saya bisa dengan kenyataan apa yang kita bekerja. Sampai pemakaran tabung-tabung sampai saya masuk sama Ketua DPR masuk hari di rumah. Lalu ini buka inisiatif DPRD, bikin kasih naik. Itu kan kita bukan baru ini kerja. Itu anak. Jadi pemakaran itu tujuannya untuk jual, itu kios, jual, anak bisa sekolah baik. Mereka bukan orang masyarakat yang kerja ini, bukan mereka mau jadi pegawai tidak, mau jadi DPR tidak, mau jadi gubernur tidak. Cuma mereka mau nyindangan, dagang masing-masing dari kampung. Ini rumah, ini dagang, ini rumah, ini dagang, ini rumah, ini. Kami ini kena dosa. Ketua-ketua ini kami kena dosa. Setiap hari tanya, kapan datang pemakaran? Kapan ketuk palu? Kapan ketuk palu? Kapan ketuk palu? Kita mau jawab apa sama masyarakat di sana? Setiap hari tanya terus. Bahasa itu sampai sekarang. Kalian datang uang dari rakyat, Pak. Uang dari mama-mama. Bukan uang dari bupati, bukan uang dari gubernur. Uang dari mama-mama. Kami datang di sini sekarang ini. Tidur di hotel ini uang dari mama-mama. Sampai sekarang, bayangkan. Saya bisa katakan sungguh mati. Itu ini. Itu Pak, pemakarannya ini baru kita belajar ini. Sampai mulai dari SPO baru kita belajar di kampung. Pemakaran seperti ini. Kalau kita boleh cari kekuasaan, saya mau jadi bupati boleh aja bicara, saya mau DPR boleh aja, saya mau jadi wakil DPR boleh aja, mau wakil bupati boleh. Tapi mama
Mereka mau apa? Tuh. Kasih supaya mereka bisa mandiri. Itu. Mama-mama bisa maju, bisa beli pakaian yang bersih, bisa dapat penerangan, lampu, bisa ketemu televisi. Itu kuncinya. Itu. Saya cuma singkat saja, saya masukkan saja itu. Tambahan dari ketua-ketua. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu. Mungkin terakhir dari Bapak. Oke. Baik, terima kasih. Untuk itu memang cukuplah sangat besar harapan terkait tentang adanya pemekaran terlaksana di sana. Ya. Untuk itu ada sepatah dua kata lagi atau ada lain lagi? Silakan. Terima kasih atas berikan kesempatan untuk kedua. Mungkin saya sampaikan pemerintah pusat dengan Pak Presiden, Wakil Presiden, perjuangan orang tua kami, pertahanan pertahanan NKRI melalui suara, yaitu Pepera. Orang tua beberapa kepala suku dari Pegunungan Tengah naik ke Provinsi Papua. Mereka bilang merdeka itu mentega, mentega. Mereka mati tidak sia-sia, tidak menghormati janji pemerintah janji. Tidak perhatikan mereka mati itu sia-sia. Jangan kabupaten ini janji, tidak mau. Pak Presiden, Wakil Presiden sekarang ini jangan janji lagi. Apa yang terjadi besok? Sebelum hujan siapkan payung. Apa yang terjadi di Papua nanti besok? Kita lihat sama-sama. Terima kasih. Baik, demikian. Baik, terima kasih. Masih semangat ya. Ya, saya senang sekali kita diskusi karena kita diskusi ini selama ini kita orang gunung karakter hidup lain. Kita teman-teman orang pesisir pantai, anima, demta, lain-lain. Jadi sekarang kami konteks bicara ini wilayah Lapago Mepago. Karena wilayah Lapago Mepago itu bilang besok tuh besok. Kalau bilang tidak tuh tidak. Kalau mundur tuh mundur. Kami punya prinsip hidup begitu. Jadi kami keluar dari Honai, keluar dari Kurme, keluar dari tempat kami. Kami urus pemekaran kabupaten ini, kami mau mengisi pembangunan dalam bingkai NKRI. Oleh karena itu, sesuai dengan pernyataan Ketua Tim Puncak Trigora bahwa Pepera mereka 175 Dewan Adat, Dewan Pepera, mereka menyatakan itu bahwa biarkanlah kami abu debu, kami akan menyuburkan kebun-kebun anak-anak cucu kami. Orang tua kami menyatakan itu. Tugu ada di Wamena, Tugu Pepera ada di Wamena, namanya Tete Kurmabel dengan teman-temannya ada di sana. Pernyataan itu yang kami sekarang urus pemekaran kabupaten Swadaya karena itu. Orang tua Tete sudah diwasiatkan, sudah taruh pesan itu. Jadi kami mohon Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden, pemerintah terkait, jangan kita buat masalah antara MRP dengan kita LMA atau masyarakat. Pemekaran kabupaten Bapak Presiden mau sahkan itu kewenangan pusat, top down. Provinsi bisa bentuk inisiatif DPR baru top down, baru kenapa kabupaten tidak? Kami swadaya masyarakat ini. Swadaya masyarakat berarti uang ini kumpul dari masyarakat baru mau bentuk satu pemerintahan. Kalau in Papua tidak sejahtera, sama juga Indonesia tidak sejahtera. Papua tidak damai, sama juga Indonesia tidak damai. Oleh karena itu, Bapak Elma yang kami hormati, kami mohon
pemekaran kabupaten ini kami sakit. Kami sakit, maka kami tidak mau datang lagi kalau memang perintah ini tidak terlaksana, tidak sahkan sama-sama dengan provinsi dan kabupaten tahun ini. Tidak mau datang lagi, tidak mau urus lagi. Kami bicara menyangkut pemekaran kabupaten ini, kami bela negara ini. Kami bela negara. Kami bela negara mati-matian, kami kumpul uang untuk mau dirikan satu pemerintahan. Kenapa pemerintah terlalu lama mau sahkan? Kenapa DPR mau ambil inisiatif terlalu lama? Kami mau dapat apa? Kami mau dirikan satu pemerintahan. Oleh karena itu, Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Ketua DPR yang kami hormati, sahkan pemekaran kabupaten yang kami sampaikan bahwa pemekaran kabupaten Okika swadaya murni masyarakat, pemekaran kabupaten Puncak Trigora swadaya dari masyarakat. Itu tempat konflik. Yang berikut pemekaran kabupaten Bohoga swadaya masyarakat, pemekaran kabupaten Bali Sunter swadaya masyarakat, pemekaran kabupaten Jahukimo Barat Pengunungan Sei swadaya masyarakat, pemekaran kabupaten Jahukimo Timur swadaya masyarakat. Kami mohon, kami tidak mau lagi bicara, kami tidak mau lagi kumpul uang. Tolong sahkan Bapak Ketua Komisi 2 DPR di tanggal 6 ke Wamena menyatakan bahwa bulan Juni paling cepat, bulan Juli paling lama mau sahkan. Kami harapkan 2 bulan ini kami tunggu pemekaran kabupaten sahkan segera sama-sama dengan provinsi inisiatif DPR yang mau sampaikan ke Papua. Terima kasih, itu yang saya bisa dapat sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, dapat kita simpulkan ya bahwa di sini selaku moderator saya bisa juga menyimpulkan bahwasanya MRP diminta tidak mengganggu program pemerintah daerah otonomi untuk otonomi ya. Baru intinya para ketua setuju di sini kan agar otonomi ini atau pemekaran tadi itu terlaksana. Baik, lalu kedua kesimpulannya bisa dapat saya simpulkan, diharapkan pada akhir jabatan Bapak Presiden dapat mensahkan pemekaran kabupaten tersebut, begitu ya para ketua ya? Ya. Lalu yang ketiga dimintakan juga para ketua yang di sini untuk siap, saya pikirkan dari pernyataan tadi saya rangkum untuk turun ke lapangan dan juga meminta pada pemerintah untuk bersama, ya kan, untuk mengukur siapa yang menolak dan siapa yang menerima. Ya. Banyak yang menerimakah, banyak yang menolakkah? Ya. Untuk dapat ketua-ketua turun dengan beserta pemerintah di pusat. Baik, mungkin itu yang dapat saya simpulkan untuk hal ini. Terima kasih. Ada lagi? Pesan terakhir itu kepada Bapak Presiden, Jakarta kan kabupaten dekat-dekat ini, seperti distrik, seperti kecamatan. Kenapa Papua tidak bisa jadi seperti itu? Pertanyaan. Waktunya balikan. Baik, terima kasih. Saya sebagai ketua pemekaran wilayah adat Lapago, Bapak Ketua 5 yang kami hormati, Papua, Bapak Lidis Korea, kami minta, kami akan buktikan, lihat dalam waktu dekat Bapak jadwalkan kepada pemerintah terkait, DPR, Menteri Dalam Negeri, kami akan lihat, saksikan di lapangan sana di wilayah Lapago. Kami siap jemput Bapak. Bapak jadwalkan. Terima kasih. Jawab masukan tadi ya, memang anggapan saya termasuk kami pemerintah bahwa semua orang Papua menolak, itu aja anggapan saya sekarang. Jadi kalau memang ketua-ketua tim membuktikan bahwa di wilayah Lapago ya memang masyarakat kita membuktikan mana yang setuju dan mana tidak setuju, ya saya setuju, saya siap turun lapangan. Oke, beri aplaus. Betul tim yang penting ya, artinya aspirasi bapak-bapak ya, ketua tim ya daerah, saya kewajiban sebagai kepala suku
sudah memberikan langsung kepada pemerintah, artinya kepala staf presiden sudah koordinasi, sudah kita kasih, presiden juga sudah kita masukkan surat dari bapak-bapak, sudah dari meja beliau. Nanti yang penting ya harapan kita hanya satu-satunya kita berdoa, karena namanya kita perjuangan sekarang bapak-bapak minta kan bukan hal-hal yang bukan minta batu, ini kan untuk membuat dalam hal untuk kebutuhan kesejahteraan, ya kan? Jadi siapapun yang mengganggu orang tua saya siap berhadapan dengan siapa. Terima kasih.